Shalom saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 April berjudul Seluruh Perjalanan Hidup. Saudara, sering kita mendengar orang berkata dan bermoto bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan. Karena hampir semua orang setuju dengan pernyataan tersebut, banyak orang Kristen pun juga ikut-ikutan setuju terhadap pemikiran tersebut. Saudara, apakah pernyataan ini benar? Apakah akhir perjalanan hidup seseorang menentukan segalanya? Bahwa awal perjalanan tidak menentukan, tetapi akhir perjalanan. Pernyataan ini mengesankan bahwa hanya saat-saat terakhir perjalanan hidup seseorang yang menentukan nasib kekalnya. Bila konsep ini dibenarkan, maka ada kecenderungan untuk tidak mulai berjaga-jaga, mempersiapkan diri jauh-jauh hari atau sejak dini, sebelum mendekati hari kematian atau menghadap tahta pengadilan Tuhan. Jadi tidak ada usaha jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan atau menghadapi kematian. Tidak heran kalau ada orang-orang yang menunda pertobatannya. Baginya yang penting di hari tua atau saat-saat terakhir sebelum meninggal mau bertobat dan membenahi diri dengan baik. Hal tersebut adalah sebuah kecerobohan, saudaraku. Sebab seseorang tidak pernah tahu kapan saat terakhir hidupnya. Tidak seorang pun tahu kapan terakhir hidupnya. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan jarang sekali memberitahu kapan dipanggilnya pulang anak-anaknya. Hal ini paralel dengan hari kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menyudahi sejarah dunia ini. Kalau manusia tahu hari kedatangannya, maka sikap berjaga-jaga yang benar tidak dimiliki secara benar. Pertobatan seseorang pun juga jadi tidak benar. Kalau manusia tahu hari kedatangannya kapan. Misalnya bulan depan tanggal 5 atau bulan depan tanggal 10. Tanggal 10 bulan depan Tuhan akan memanggilnya pulang atau dia akan meninggal dunia. Maka dia mulai bersiap-siap sekarang, bertobat, meninggalkan dosa. Nah, tindakan itu tidak dilakukan secara natural, tetapi dengan sikap hati yang bisa terpaksa atau dengan perasaan takut. Sikap berjaga-jaga yang tidak proporsional, yang tidak natural. Sebenarnya yang menentukan nasib kekal seseorang bukan hanya akhir perjalanan hidupnya, saudara, tapi juga awal, juga pertengahan dan seluruh perjalanan hidupnya. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa awal dan pertengahan perjalanan itu tidak penting. Awal, pertengahan tidak penting, yang penting akhir. Jangan berpikir begitu. Sesungguhnya seluruh waktu yang tersedia, yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kita ini adalah kesempatan untuk bersiap-siap bertemu dengan Hakim Agung.
Ini berarti setiap saat seseorang harus siap menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya selama di dunia. Bagi orang percaya, pertanggungan jawabnya adalah apakah telah menemukan gambar diri yang Allah kehendaki. Disinilah letak keberkenanan di hadapan Allah. Untuk meraih hal ini, orang percaya harus memanfaatkan setiap detik waktunya guna pengembangan diri untuk sempurna seperti Bapa. Saudara, dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan waktu. Pertama, hora. Kata ini menunjuk waktu dalam pengertian durasi atau panjang pendeknya, lama singkatnya. Kita harus memperhatikan bahwa durasi waktu hidup kita sangat singkat. Durasi waktu itu merupakan kesempatan Tuhan mengubah kita. Kesempatan kita untuk merubah diri atau menanggapi pembentukan Tuhan untuk mengubah kita. Dalam 70 tahun umur hidup ini, kita harus menemukan gambar diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Porsi waktu yang diberikan Tuhan sudah tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa. Kata kedua adalah kronos. Kronos artinya waktu dalam pengertian urut-urutan. Kata ini menjadi kronologi dalam bahasa Indonesia. Dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan merancang segala sesuatu indah. Rancangan tersebut seperti kurikulum anak sekolah atau mahasiswa yang dirancang sedemikian rupa agar siswa atau mahasiswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Melalui urut-urutan peristiwa dalam kehidupan ini, seorang anak Allah dibentuk agar menemukan gambar dirinya yang benar menurut penciptanya. Dalam hal ini Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Lalu kata yang terakhir, yang ketiga adalah kairos. Kairos berarti momentum. Ada saat-saat yang berharga dan sangat berarti dalam kehidupan ini di mana Tuhan menggarap seseorang. Momentum-momentum tersebut merupakan vitamin, nutrisi jiwa yang dapat merubah warna jiwa kita, merubah nurani kita agar menjadi nurani ilahi. Warna jiwa, kualitas nurani, keadaan nurani, itulah yang menentukan gambar diri seseorang. Dalam hal ini, saudaraku, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi 3 kata untuk waktu, hora, kronos, dan kairos, mengisyaratkan bahwa seluruh perjalanan waktu hidup ini penting. Bukan hanya awal perjalanan, tetapi juga panjangnya, urut-urutannya, dan momentum-momentumnya, hora, kronos, dan kairos. Ini semua merupakan sarana Allah membentuk kita, mendewasakan kita. Dalam hal ini kita memahami betapa berharganya setiap detik waktu kita. Setiap detik kita sangat berharga untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan adalah usaha untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Inilah keselamatan, yaitu menemukan gambar diri seperti Kristus dan mengenakannya secara konkret. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.